Abang ade yang kami cintai, salam kenal dari dai aksi Doni Dion dari Bekasi. Itu doang kok kangen ya. Bapak Ibu gimana semua kabarnya, sehat Pak? Ibu gimana, sehat? Masya Allah, saya lihat semua nih Bapak Ibu wajah-wajahnya ceria, calon-calon penghuni surga. Sebelumnya Doni Dion mau nanya dulu nih, Bapak sama Ibu semuanya kenal sama kita berdua? Mau kenal di mana? Mau di TV. Iya. Gantengan di TV apa aslinya? Aslinya ya. Dulu di TV masih kurus ya. Sekarang alhamdulillah udah pada melar semua ya. Pria-pria lagi. Iya. Banyakan makan besek ini Bu. Alhamdulillah waktu di aksi Indosiar 2019 Pak, waktu itu kita alhamdulillah dapat juara 3. Ini Bapak sama Ibu waktu itu di sini pada kirim dukungan SMS lah. Agak pantas juara 3. Kemudian 2020 Pak, kita ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi para juara. Dapat juara 3 lagi alhamdulillah. Kemarin 2021 ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi tingkat Asia yang diikuti oleh 5 negara. Doni Dion salah satunya yang mewakili Indonesia, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kita mohon doanya dari Bapak, Ibu, teman-teman semua, doain mudah-mudahan Doni sama Dion ke depannya tambah berkah. Amin. Masih semangat Bu? Pak masih semangat? Kalau masih semangat Ibu, Bapak semuanya nanti kalau Doni Dion bilang salam takwa, semua di sini kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh? Wih, kita coba. Salam takwa. Berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Cakep banget. Man barusan ada emak-emak yang ngomong di pojokan. Itu kok Doni Dion kok cadel sih? Gitu kasih nafsu. Cara tawain banget. Soalnya kedengeran ya? Ya kan berkah, berkah, berkah. Karena kalau orang yang mau ngomong enak udah mudah. Nah kalau kita tenggorokan ini. Waduh. Cuma nggak ada masalah. Nggak masalah kenapa emang? Walaupun cadel tapi muka kita ganteng. Doni Dion nih bos, senggol dong. Masya Allah. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, pada momen memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya ini sekarang kita lagi di penghujung bulan Rajab, tanggal 28 Rajab sekarang. Bulan Rajab, bulan yang istimewa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum al-ayat. Jadi dari ayat itu jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan terdapat 4 bulan haram di dalamnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan 4 bulan haram itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Dan kata Allah, janganlah kamu sekali-sekali menzalimi diri kamu pada keempat bulan haram tadi. Lalu yang jadi pertanyaan Pak, kalau itu bulan dimuliakan oleh Allah, kenapa kok dalam Al-Quran disebut dinamakannya bulan haram? Kenapa kok bukan bulan halal misalnya? Kenapa disebut bulan haram? Sebab pada 4 bulan tadi kita diharamkan. Aman. Pakai nuduh segala sih. Iya, tusuk tadi. Oh tusuk, itu gak pantas. Apa yang mana tadi tuh? Lupa kan?
Karena pada 4 bulan haram tadi Pak, Bu, nih kita diharamkan untuk berbuat maksiat. Terus ada yang nanya, Ustaz, kalau seandainya 4 bulan haram tadi kita diharamkan berbuat maksiat, berarti bulan-bulan lain juga boleh dong bikin maksiat? Lah agak boleh juga. Cuman bedanya apa? Kalau kita melakukan maksiat pada 4 bulan haram tadi, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita mendapatkan dosa yang juga berkali lipat. Tapi kalau kita isi dengan amal soleh, dengan isi ibadah-ibadah, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah. Alhamdulillah. Oleh sebab itu bulan yang mulia kita isi dengan kemuliaan-kemuliaan. Umat Islam, al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dengan sebab ini mama yang kita bikin lato-lato. Kita isi dengan kemuliaan-kemuliaan di bulan ini. Muslim adalah muslim, saudara bagi muslim yang lain. Maka kalau muslim adalah saudara, kita nggak boleh saling menghargai, jangan saling adu domba, nggak boleh saling menghina, nggak boleh durhaka sama kedua orang tua, jangan bikin orang menderita, berbicara jangan berdusta, aib orang nggak boleh dulu. Tapi sebaliknya, harus saling cinta, saling bahagia, saling menghargai sesama, kita bakti sama orang tua, bersatu dalam doa. Karena muslim itu bersaudara, maka mau suka atau duka, mau kaya atau tidak, tetap tumbuh rasa cinta. Luar biasa. Tuh agak ada kenal. Aman. Karena bulan ini bulan yang mulia, makanya perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad. Ayo sama-sama kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana wa Sya'ban وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, amin, dan juga Sya'ban, amin, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan, amin, dan ampunilah dosa-dosa kami semua, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, nih sekarang kita berada di bulan Rajab walaupun udah di penghujung. Bentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Ini bulan sangat luar biasa Pak. Kita masuk tadi ke dalam salah satu 4 bulan haram. Dan perlu kita ketahui Bu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan suatu bulan itu bukan karena bulannya, tapi karena sesuatu yang ada di dalamnya sehingga membuat bulan itu menjadi mulia. Atau Allah memuliakan suatu tempat, menghinakan suatu tempat kalau ada sesuatu di dalam tempat itu yang membuat tempat itu menjadi mulia ataupun menjadi hina. Contoh, nih bentar lagi bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, dan juga ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Bulan Rabiul Awal kemarin menjadi bulan yang mulia karena Rasulullah dilahirkan pada bulan tersebut. Dan ini bulan Rajab menjadi mulia sebab pada bulan ini terdapat peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwanya terjadi pada tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Dek, apal nama bulan-bulan Islam enggak? Waduh. Apal enggak bulan-bulan Islam? Coba satu apa? Coba mak-mak sama bapaknya. Coba Pak, Bu, bulan Islam. Yang pertama bulan Muharram, dua
Safar 3, Rabiul Awal 4, Rabiul Akhir. Nah, masya Allah, ternyata juga masih banyak yang belum hafal. Makanya mohon maaf di sini Doni Dion pengen ngasih tahu, mohon maaf bukan ngajarin, pengen ngasih tahu gimana kita gampang ngapalin bulan-bulan Islam, Pak. Kalau bulan-bulan Masehi mah gampang, Januari, Februari, Maret, April gampang. Bulan-bulan Islam masa kita orang Islam nggak hafal bulan Islam? Coba Ibu tahu nggak apa namanya lagu Allahul Kafi? Apa lagu? Coba sama-sama deh. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Sadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Ismul Kafi, wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Nah, tuh nama-nama bulan Islam kita masukin Pak ke lagu itu. Kita masukin nih. Kayak begini contohnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gampang nggak Bu? Gampang nggak Pak? Coba kita sama-sama. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Para ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan para bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj, dua kata yang berbeda artinya. Isra secara bahasa perjalanan di malam hari. Jadi nanti ibu pas lagi nanti malam-malam keluar rumah berarti itu namanya lagi anak muda malam-malam ke layangan naik motor namanya lagi ibu tanya Bu mau kemana mau Isra nih malam-malam kan ya malam-malam secara bahasa ini, namun secara makna Isra Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis Palestina. Sedangkan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis Palestina menuju langit ketujuh Sidratul Muntaha sampai kembali lagi ke Mekah hanya dalam waktu 1 malam sebelum datang waktu pagi. Makanya Allah mengabadikan Pak di dalam Al-Qur'an. Kita udah tahu ayatnya, bahkan kita udah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Al-ayah itu surat Al-Isra ayat 1. Jadi itu Pak ayatnya. Kalau kita ngomongin tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Bu, maka ukurannya bukan pakai otak kita. Otak kita mah nggak bakalan kuat Pak, kekecilan. Tapi harus pakai iman, pakai iman, pakai iman, pakai iman, pakai iman, pakai
mesti pakai iman. Otak kita kan Masya Allah berpikirnya realistis. Sesuatu dia anggap itu benar jika diuji dengan metode yang ilmiah, itu otak. Tapi kalau iman nggak begitu. Perjalanan yang sangat jauh tapi ditempuh cuma dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kata otak kan nggak mungkin. Coba kita lihat Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu namanya alam nasib, Pak, atau alam indrawi. Kita sebagai manusia bisa kita jangkau tuh alam. Dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-6 itu namanya alam malakut, alamnya hanya malaikat, para nabi dan juga kekasih Allah yang mampu menembus langit tersebut. Kemudian sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha, itu namanya alam lahut atau alam ketuhanan. Kalau udah masuk alam lahut, jangankan kita manusia, malaikat juga udah gak lempil ke situ. Lah kita mau jangankan mau naik-naik ke atas langit, Pak. Anak-anak muda baru jalan-jalan ke puncak, besoknya udah pada dikerokin masuk angin. Masa ke puncak, di balkon lagi masuk angin. Iya. Makanya dalam satu riwayat malaikat Jibril ketika nemenin baginda Rasulullah cukup sampai di langit ke-6. Begitu sampai langit ke-6, malaikat Jibril berbicara, ngomong sama Rasulullah, ya Muhammad, saya minta maaf, saya nggak bisa nemenin apa langit ke-7. Kenapa Jibril? Sebab kalau saya lanjut, badan saya bisa hancur, karena itu bukanlah wilayah saya, dipersembahkan khusus untukmu, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga alam mampu ditembus oleh baginda Rasulullah SAW. Gak ada yang gak mungkin. Tiga alam ditembus sama Nabi, waktunya sepertiga malam. Makanya dinyatakan dalam ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun, kata ulama nahwu, itu adalah jasad dan ruh. Jadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Pak, itu Rasulullah berangkat itu bukan ruhnya doang, tapi sama jasadnya juga. Jasad dan ruh itu abdun. Kalau kata otak nggak mungkin, tapi kalau kata iman, ini kan pengennya Allah. Kalau Allah yang pengen, apa sih yang nggak mungkin? Betul nggak, Bu? Betul. Kita udah sering baca ayat kalau tiap malam Jumat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Kalau Allah yang pengen, Allah sudah berkehendak, maka sesuatu yang awalnya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Contohnya apa dalam kehidupan kita? Contoh, orang kecelakaan di jalanan, tapi bisa baik-baik aja, masih selamat, bisa apa enggak? Allah yang mau. Orang nggak punya duit, nggak punya rezeki, rezekinya seret, besok dapat rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka, bisa? Allah yang mau. Suami istri udah divonis mandul sama dokter, tahu-tahu istrinya hamil, bisa? Allah yang mau. Orang miskin 7 turunan tapi tahun depan dia berangkat haji, bisa? Allah yang mau. Orang punya keterbelakangan fisik, cacat mental, cacat fisik, namun hidupnya sukses dan makmur, bisa? Allah yang mau. Orang yang ahli maksiat tiba-tiba pulang dari hari ini pengajian, besok dia jadi ahli ibadah, bisa? Allah yang mau. Doni Dion pulang ceramah dapat amplop sama besek, bisa? Bisa. Kita yang mau. Mang biasanya mat ya, ceramah mau pulang mah ada bayi dibungkusin ya. Biasanya gitu ya. Kalau di sini nggak ada mah ya nggak apa-apa. Namanya Pak Ustaz Sulaiman mah kayak ke orang tua sendiri. Cuman selagi masih bisa mah tolong panitia usahain. Jadi Masya Allah, Pak, peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah itu bukan hanya sekedar peristiwa fenomenal yang setiap tahun kita peringati saja, bukan sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu doang, gak ada manfaatnya, Pak. Kita kumpul hari ini gak ada manfaatnya. Tapi kita ambil hikmah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang nantinya bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi Isra, perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan Rasul tujuannya ke masjid. Yang namanya perjalanan, Pak, tentu bergerak maju. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil?
Kalau kita umat Islam pengen maju, sumber daya umat Islam ingin mencapai kesuksesan maju, maka sebagai umat Islam harus cinta dengan umat Islam harus cinta dengan masjid. Bukan malah kita menjauhi masjid. Artinya apa? Yuk tanamkan semangat berjamaah, tanamkan nilai-nilai kebersamaan. Kita kumpul di sini ngaji sama-sama, ini termasuk bentuk cinta kepada masjid, majelis taklim. Bosan saya ngobrol, masya Allah di musola Al-Fatah pak kalau sholat subuh jamaahnya sampai luar-luar. Iya kan ada di dalam, di luar maksudnya pada di rumah. Makanya yuk mulai sekarang pak, masya Allah kalau pengen umat Islam bangkit, yuk subuh kita sama-sama jamaah di musola, di masjid. Yuk sama-sama kita isi masjid dengan pengajian supaya apa? Kita umat Islam gak gampang dipecah belah, umat Islam gak gampang dibodoh-bodohin. Betul apa betul? Makanya ngaji. Sekarang kita cinta dengan masjid, salah satu bentuknya dengan kita